Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah daiman awal jazilal ifdal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbin wa al amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Gus kita, Gus Alauddin ya, Gus Alauddin bin Kiai Farihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi beliau kesehatan, sehatul afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan lan sedaya para rawuh, sedaya para hadirin hadirat ingkang mulya, ingkang insyaallah diparingi kali Allah Subhanahu wa taala barokah lan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pelajaran kita, pembahasan kita dalam mengkaji manaqib-manaqib dan sejarah kehidupan para auliya wa shalihin, dan lebih khususnya dari kalangan Sadah Bani Alawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita barakah seperti halnya beliau memberi kita, Allah SWT memberi kita taufik dalam mengkaji, membahas kehidupan mereka, sifat-sifat mereka, perangai mereka, ibadah mereka, kemuliaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kumpul sareng-sareng kali auliya wa sholihin fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas Al-Imam Al-Kabir, imam besar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi yang hadir diparingi barakah kali Allah Subhanahu wa taala, rela untuk mengeluarkan waktunya walaupun hujan, walaupun mempunyai kegiatan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita jalan untuk menuju surga, karena Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan orang tersebut untuk menempuh jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Kajian sekarang, kajian kita membahas dari kata-kata mutiaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Masyaallah. Beliau termasuk dari kalimat-kalimat beliau yang sangat mulia itu adalah disebutkan pembelajaran kita sampai di cerita, nggak disebutkan di sini. Sebagai kitab Syarhul Ainiyah setiap membahas salah seorang para alim, para wali, menyebutkan kalimat kalam mutiaranya, kalam hikmahnya. Tapi ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak disebutkan di sini. Tapi di kitab yang lain disebutkan. Coba kita lihat sedikit, kita mengkaji sedikit dari banyaknya kalam mutiara beliau. Kita ambil satu atau dua saja. Masya Allah. Salah satu perkataan beliau adalah wa qala ibnuhu Muhammad al-Baqir, dan telah berkata anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, mengatakan anaknya beliau namanya Muhammad al-Baqir, namanya Muhammad, dijuluki al-Baqir. Kenapa dijuluki al-Baqir? Li'annahu baqaral ilm, karena beliau itu ngeduk ilmu. Kemana-mana ada majlis taklim dihadiri, semua bidang ilmu dikaji, semua para asatidz, para ulama yang punya ilmu didatangi untuk menimba ilmu. Makanya disampaikan sampai dikasih julukan al-Baqir, alladzi baqaral ilma,
yang membahas dan mengambil semua ilmu-ilmu. Beliau berkata, Muhammad Al-Baqir ini berkata, abahku telah berwasiat kepadaku 5 wasiat. Apa? Faqala la tashabanna khamsah wa la tujadilhum wa la turafiqhum fi tariq. Wahai anakku Muhammad, janganlah kau koncoan, ojo koncoan. Ya, jangan jadikan rencangmu itu 5 orang. Ya, dan jangan diajak debat mereka. Jangan dibarengi, jangan ditemani kalau kau menempuh perjalanan, kalau kau dalam bepergian. Yang pertama, la tashabanna fasiqan fa innahu yabi'uka bi aklatin famadunaha. Janganlah kau bersahabat mempunyai teman yang fasik. Jadi kalau dalam Islam itu ada mukmin sejati, ada fasik, orang yang banyak maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Yang mempunyai iman tapi imannya sangat sedikit, kualitas imannya sangat rendah. Maka dikatakan orang tersebut orang fasik, banyak maksiatnya. Lah, janganlah kau jadikan orang fasik itu sebagai temanmu, karena dia bisa menjualmu dengan satu suapan makan saja dengan harga yang sangat murah. Kau bisa dijual dirimu, bisa dipermainkan dirimu oleh orang fasik tersebut. Cari teman yang mukmin sejati. Cari teman yang imannya kuat, cari teman yang menyukai kebaikan. Pasti mau tidak mau kau pasti diseret dan diajak kepada yang kebaikan. Faqultu ya abadah famadunaha, wahai abahku, apa yang sangat sepele itu? Ya, dia bakal menjualmu walaupun dengan sesuatu yang sederhana. Apa? Qala yatma' fiha tsumma la yanaluha. Dia rakus dan menginginkan sesuatu yang dia inginkan, kemudian dia mengimin-ngimini, bahasa Jawa ini. Dia mengimin-ngimini kepadamu, oh nanti aku ajak main-main, aku ajak nyicipi sesuatu yang haram dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ajak mlebu nang disko, tak ajak mlebu nang kafe. Subhanallah, tak ajak kenalan di kanca-kancaku. Dikenalkan sama perempuan bukan mahramnya, dimasukkan tempat-tempat yang penuh maksiat, dijual agamanya karena dia berteman dengan orang yang fasik. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, ojo koncoan ambek arek sing ambek wong sing apa bahasa Jawa ini pelit iku. Kudu medhit sing kuasar meneng basa Madurane ono rek. Ceker, medhit cerek ya, bahasa Jawa ini cerek. Ojo koncoan ambek wong cerek. Dhewe suwege tapi gak entuk, gak ngrasakno donyane sampean. Sampean golek kanca sing loman. Masya Allah, walaupun tidak kaya tapi loman. Hartanya, dunianya, uangnya bukan di hatinya, akan tetapi di tangannya. Gampang, ngeluarkan itu mudah sekali. Kau dalam kebutuhan, kau dalam bepergian, dia mengeluarkan harta bendanya kepadamu sangat enteng, sangat mudah. La tashabannal bakhil, ojo koncoan ambek tiyang sing cerek, pedit, pelit, kikir. Fa innahu yaqta bika ahwaj ma takunu ilaih, karena dia telah pasti memutuskan, pasti menghambat sesuatu yang pada waktu itu kau membutuhkannya. Sampean ngelak luwe koncoane ambek wong sing cerek, koncoane wong sing pelit, medhit, dijaluki banyu, dijaluki sego, ya, sego lecep, ya, sego rawon. Wis gak, anakku luwe kabeh, bojoku durung mangan. Cerek. Ya, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, la tashabanna kadzaban, janganlah kau berteman ya bersama orang yang suka berbohong, karena janji-janji, perkataan, perilakunya orang yang suka bohong itu seperti fata morgana, tidak ada wujudnya. Ngertos fata morgana sampean? Seperti kalau sampean siang-siang naik sepeda ya, sepeda motor di aspalan situ, sampean dari jauh melihat seakan-akan ada api gitu, padahal sampean melampah mboten wonten api niku. Itu namanya fata morgana, sarab. Dia memberimu janji-janji palsu, di PHP sampean. Seneng goro soalnya. Ya, biasanya wong-wong mengatakan ojo dadi lambe wedok, padahal wong wedok ya ojo ngamuk wong wedok engko ya. Lambe wong wedok biasanya seneng goro. Biasanya seneng ghibah, ngrasani. Naudzubillah min dzalik. Sing wedok aja sampai kayak ngono. La tashabanna kadzaban, janganlah kau berteman dengan orang yang suka berbohong, karena dia hanya memberi PHP, memberi harapan
palsu. Yubaidak minatmi yubaid minkal garib, sesuatu yang dekat bisa dijauhkan dengan kebohongannya dia. Wa yugarrib minkal ba'id, bisa mendekatkan sesuatu yang sangat jauh. Termasuk sesuatu yang goro niku pacaran, sing sampun nikah alhamdulillah, sing sik nom-nom niki. Remas-remasnya ini, pacaran niku. Waduh, ya apa hukumnya pacaran, Beb? Ojo takok hukumnya. Jangan tanya hukumnya bagaimana, sudah. Bukan mahramnya, tidak halal. Bagaimana dihalalkan seseorang yang kumpul berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya? Haram. Tidaklah ada laki perempuan kumpul dalam suatu tempat kecuali illa wasyaiton thalithuhuma, kecuali setan itu orang yang ketiga. Gorotok sangkuk sampean tak rapi, sangkuk tak kei apa pulsamu tak isikno, engkok ngene engkok ngono engkok ngene, gorotok wis. Termasuk orang yang melakukan hubungan di luar nikah, itu adalah orang yang suka bohong, maka janganlah ditemani dia. Jangan kita berteman kecuali orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang benar dalam perilakunya, perkataannya, sifat-sifatnya. Wala tashabanna ahmak, yang keempat, janganlah ojo koncoan ambek wong sing goblok, ya. Ya, tidak punya otak tapi tidak dimanfaatkan otaknya. Ahmak. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat jahlun, ada juga humkun. Kalau jahlun bodoh biasa, tapi kalau humkun bodoh dan tolol, wis gak iso wis, tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir dengan pikiran yang positif. Pikirannya itu jelek, pikirannya bodoh, naudzubillah min dzalik. Kenapa wahai Imam Ali? Fa innaka turiduh an yanfa'ak fayadurrak. Ya, karena kau menginginkan kepada orang tersebut, hendaknya orang tersebut memberi manfaat kepadamu, tapi kebaliknya dia malah memberi bahaya dan mudarat kepadamu. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, janganlah kau berteman dengan orang qati' rahim, yang memutus tali silaturahminya. Podo adik kakak kandung, podo sak misanan, sak mindoan, gak sopo-sopoan. Qati' rahim, teman didekati, disambung tali silaturahminya, dia dijauhi, ojo dikoncoi wis. Selama kita niat untuk menyambung tali silaturahmi dan kita berbuat baik kepada dia, dan kita tidak pernah melakukan kesalahan kepada mereka, kemudian mereka memotong rahim kita, memotong tali silaturahmi kita, wis jarno. Ya, terserah dia. Kon kabeh kanca ambek aku sak karepmu, aku pokoke gak gelem golek perkara ambek awakmu, kon ape nyoba awakku, monggo, ya. Tapi kita tidak mencari permasalahan sama mereka. Jadi koncoy wong kayak ngono. Kenapa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah fi thalathati mawadhi'. Karena aku telah mendapati bahwasanya orang yang qati' rahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat. Makna dilaknat maknanya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di hadis qudsi. Hadis qudsi disebutkan as-silatu mu'allaqatun bil arsh. Silaturrahim, menyambung tali silaturahmi. Nah, silaturahmi itu bergantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kalimat Allahumma wasil man wasalani. Ya Allah, sambunglah siapa orang yang menyambungku. Sambungkanlah dengan rahmatmu, sambungkanlah dengan perlindunganmu, sambungkanlah orang tersebut dengan rasa sifat kasih sayangmu. Siapa orang yang menyambungku, ya. Wa qata' man qata'ani, dan putuslah dari rahmatmu, dari pengampunanmu, dari perlindunganmu orang yang memutusku, yakni memutus tali silaturahmi. Jadi perlu ya ikhwan, wahai hadirin, kita menyambung tali silaturahmi kita. Sak bojo aja kaken geger tok ae, ya. Sembono bojone malas masak, ya wis tumbas ten warung. Apalagi anaknya mokong, dinasehati. Apalagi kakak adiknya ada permasalahan, minta maaf. Musyawarah untuk berminta maaf. Kalau nggak bisa akur, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau ngalah, manggil dari pihak yang ketiga agar saling memaafkan, ya, menjadi penengah di antara kedua pihak agar silaturahmi kita nyambung. Seperti halnya tetangga, seperti halnya masyarakat yang melazim untuk sholat jamaah di masjid. Kita menziarahi kalau ada yang sakit, kita takziah kepada tetangga yang sudah meninggal,
kita ikut senang ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, kita sedih karena mereka mendapatkan kesedihan. Ya, takmir masjid, aku rambik remas masjid menghormati kalian takmiri, wahakada seperti itu. Jadi masyarakat ayom, tentram, ya nyaman seperti itu karena adanya tali silaturahmi yang kuat. Ya, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dimudahkan rezekinya oleh Allah, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ini sedikit dari kalam-kalam ataupun mutiara-mutiara dari lisannya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sekarang kita membahas sedikit dari manaqib beliau, cerita-cerita yang pernah terjadi kepada beliau. Pernah pada suatu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin itu hendak bertawaf di Ka'bah. Ya, hendak bertawaf di Ka'bah. Mugi-mugi sing hadir haji, amin. Lan umrohi, amin ya rabbal alamin. Imam Ali Zainal Abidin hendak bertawaf di Ka'bah ya Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Kemudian pada waktu itu ada namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik itu adalah salah satu presiden, salah satu raja, salah satu khalifah setelah khulafaul arba'. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan 6 bulan, kemudian Sayyidina Muawiyah dan lain sebagainya sampai kepada Hisham bin Abdul Malik. Sebelum beliau menjadi raja, menjadi khalifah, beliau pada waktu itu berbarengan datangnya ke Ka'bah. Sebelum beliau menjadi raja, sebelum beliau menjadi khalifah, orang-orang beliau itu mau, Hisham bin Abdul Malik mau tawaf dan ingin mencium Hajar Aswad. Akan tetapi manusia-manusia tidak membukakan pintu, tidak membuka jalan kepada Hisham bin Abdul Malik. Bingung beliau nyari jalan untuk menuju Hajar Aswad, untuk mencium Hajar Aswad karena sunnah. Kemudian datang orang, ya. Kemudian ada salah seorang datang, kemudian orang-orang yang hadir di tempatnya tawaf itu membukakan jalan untuk salah seorang yang datang tersebut. Ternyata itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kaget Hisham bin Abdul Malik. Sopo iki? Aku sing keluargaku raja semua dan aku bakal menjadi khalifah. Aku ingin jalan untuk mencium Hajar Aswad, gak dikasih jalan iki. Datang tanpa izin, tanpa ada akhlak, tanpa punya adab, masuk nyerobos dan orang-orang membuka jalan untuknya, kemudian mencium Hajar Aswad. Siapa? Marah, ghadab. Marah Hisham bin Abdul Malik. Tanya, "Man hada?" Siapa ini? Siapa ini? Siapa awakmu? Orang-orang diam semua karena mengetahui siapa beliau, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mendapatkan kebaikan, kemuliaan, kedermawanan yang ada di perangainya dan sifatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian ada salah seorang namanya Farazdak. Itu orang yang pintar syair. Kemudian Farazdak ini mengarang, ya orang Arab dulu itu syairnya langsung otodidak, ngetes otodidak sampean. Langsung otomatis keluar. Orang sekarang ngarang syair saulan gak mari-mari, saurang sik sak bait ya. Kok orang dulu langsung otodidak. Satu waktu ketika dia berdiri langsung keluar 30 bait kalau nggak salah. 30 bait yang ditujukan, pujian yang ditujukan untuk Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Masya Allah, hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'atuhu. Ya, wal hillu wal haramu dan lain sebagainya. Inilah seseorang yang mengetahui jejaknya buminya Allah Subhanahu wa taala, yang diharam, yang selain haram, mengetahui siapa yang diinjak, siapa yang menginjak buminya, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. In kunta jahiluhu, kalau kau tidak mengetahui orang ini, ketahuilah semua dunia ini mengetahui kemuliaan siapa orang yang mencium Hajar Aswad ini, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau kau tanya siapa orang yang bertakwa di bumi, di muka bumi ini, maka merekalah keluarga Sayyidul Muttaqin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah, inilah cicitnya. Ya, Masya Allah dan lain sebagainya, banyak sekali pujian-pujian yang dikatakan oleh Farazdak kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Hisham mendengarkan marah, tambah marah.
dicekel Farazdak ini, kemudian dipenjarakan, dikriminalisasi, ya, dikriminalisasi, dipenjara di tempat antara Mekah dan Madinah. Sayyidina Ali Zainal Abidin dengar, oh karena aku Farazdak dipenjara, karena aku dia sengsara, wis mengirim satu dari budaknya 10.000 dirham. Jadi kalau dulu itu tidak ada rupiah, tidak ada, boten wonten euro, boten wonten dolar, adanya cuma dua saja, ada dinar, ada dirham. Nah, dinar itu emas, kalau dirham adalah perak. Nah, 10.000 perak dikirimkan kepada Farazdak untuk pemberian hadiah kepadanya. Kemudian dan minta Sayyidina Ali Zainal Abidin minta kepada Hisham bin Abdul Malik untuk membebaskannya. Dibebaskan. Farazdak kemudian diberi uang 10.000 dinar. Sekarang dinar itu masih ada di Dubai, itu masih ada di negara Dubai. Ngertos Dubai sampean? Dubai sebelah Tumapel nih. Dubai, negara Dubai. Sebelah Tumapel itu kalau sampean lihat di Google 10.000 dirham sama halnya kalau sekarang ya. Lain ya, dirham sekarang sama dulu lain. Kalau dibuat sekarang ele-elean ya, hampir 50 juta. Wah enak apa gak rek? Wah enak, gak lapo-lapo, nggak muji-muji, buat syair dapat uang 50 juta. Wis bancaan Masjid Al-Kautsar langsung wis di tingkat 3 tingkat, Masya Allah. Ya dikasih 50 juta. Dirham sekarang 50 juta, dirham dulu lebih banyak pasti. Perak asli. Kemudian sama Farazdak lah, madahtuka lil ata wahai imam. Aku memujimu bukan karena ingin mendapatkan uang seperti ini. Aku memujimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembalikan uangnya 50 juta tersebut kalau dalam sekarang. Sayyidina Ali Zainal Abidin bagaimana perangai beliau setelah bersedekah, setelah memberi hadiah, apakah diambil lagi? Apakah tetap diberikan kepadanya? Yang kedua yang benar. Tetap dikembalikan dan dikasihkan kepada Farazdak. Nahnu ahlul bait idza akhrajna la nasta'iduh. Kita adalah cucunya Rasulullah SAW, ahlul bait. Kalau sudah mengeluarkan, tidak dikembalikan. Masya Allah. Begitu kita orang. Kalau kita memberi teman kita 500.000, 1 juta, oh akeh-akeh, ya. Tak balik namanya, wis kasih lah apa wis, ya. Gak sido, ya. Gak jadi, ya. Karena iman kita masih belum kuat, iman kita masih cinta sama dunia. Kalau beliau lah, ya, inna nahnu ahlul bait. Idza akhrajna la nasta'idu. Kalau sudah keluar enggak boleh masuk lagi. Ini sedikit dari mana ke beliau. Kita kumpul di sini wahai hadirin mempelajari manaqib mereka, kehidupan mereka, sifat-sifat mereka bukan hanya didengarkan saja. Kita mencintai mereka. Kita meniru walaupun sedikit agar setiap sifat yang dimiliki mereka kita mempunyai sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Ya, pernah pada suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari rumahnya. Faja'a rajul, datang salah seorang laki, fasabbahu sabban syadida, diwilailokno. Kau niki tukang goro ya Ali. Kau niki pencuri. Kau ini gini sak macam ini. Semua sifat-sifat jelek terlontarkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali diam toh. Ya nggih, monggo terusno, monggo sekecakaken sampai capek dia. Sampai capek. Wis mari dah, sampun. Ambil uang di sini disebutkan di sini jadi ada khamisah wa amara lahu bi ata fawqa 1000 dirham. Yang tadi berapa dirham? 10.000 dirham. Sekarang dikasih 1.000 dirham. Waduh, Masya Allah, suki loh deh. Suki tapi loman. Sampai nek suki gak loman. Nah, alhamdulillah halalnya uang itu hisab. Kalau haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suki loman ambil Allah digenteni luwe akeh. Mana qasamalun minas sadaqah? Enggak kurang uang yang dikeluarkan untuk sedekah. Bal yazdad, bakal nambah. Janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau rezeki kita jauh dari kita dekatkan dengan sedekah. Subhanallah. Beliau ngasih dikeono 1000 dirham. Sebelum beliau ngasih uang
Wis sampun, wis kesel, kesel. Imam Ali. Inti punya kenapa inti kok ngejek-ngejek anak? Kata Imam Ali. Iya wahai Ali, aku disuruh sama fulan itu. Apa kan duit aku? Iya, aku enggak punya uang, makanya aku ngilokno sampean dikei duit, langsung dikasih 1000 dirham. Enak apa mboten? Enak. Sampean saiki ngilang-ilangno kiai dikamplengi. Sampean ngilang-ilangno wong penjara sampean polisi Singosari teko nang grene sampean. Ya bahaya ayahab. Ya. Kalau orang dulu Masya Allah, orang dulu seperti itu, dermawannya, enggak ada rasa dendam di hatinya. Ya rahmatur rahim lirrahama. Rasa kasih sayangnya Zat Maha Penyayang kepada orang sayang sama selainnya. Rizqul karim ilal karim. Rezekinya Zat yang Maha Dermawan ditujukan kepada orang yang dermawan. Rizqul karim ilal karim. Rahmatur rahim ilal rahim. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak sayang, ya, dendam, jahat, benci, dulu gak tepak, cepet ngamuk, emosian, egois, la yurham, enggak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, masyarakat kita, remaja kita dan lain sebagainya. Masya Allah. Oh isin, tiang niku isin ya. Raini yang sebelumnya rai gedek, rai ini balik mana ngisin wis. Ya. Kemudian dia tobat karena sifat baiknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan dia mengatakan asyhad annaka min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya bersaksi wahai Imam Ali, sesungguhnya engkau adalah benar-benar keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sungguh istimewa wahai ikhwan. Manakib-manakib mereka, sejarah mereka sangat istimewa. Seseorang kalau menginginkan rahmat Allah turun, sebut mereka. Ingat-ingat mereka, baca manakibnya, dengarkan cerita-ceritanya dari majelis taklim, dari YouTube, channel-channel YouTube banyak sekali, dari apapun itu, video-video yang manfaat, lihat, bakal turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkatnya mereka. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, bagaimana meninggalnya beliau? Wajaduhu ya'ulu mi'at ahlil bait wa kana yahmil jirabat ta'am ala dhahrihi bil-lail. Ya, setiap dalu Pak ngangkat mikul beras-beras dan gandum-gandumnya 100 rumah tangga ditanggung oleh Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau meninggal, kan mau dimandii, ketika dibuka baju beliau, beret kabeh, ngertos beret gitu. Ya, beret semua, merah semua, memar semua. Karena setiap hari membawa mikul beras, ya, mikul gandum, dan ditaruh depannya rumahnya para masyarakat tetangga-tetangganya. Masya Allah sungguh manakib yang sangat istimewa. Ya, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, 100 rumah tangga itu kebingungan. Kok mandek iki bansos ini? Ya, bansosnya kok mandek. Zaman dahulu bansos itu kepada semua orang fuqara masakin. Akhir zaman bansosnya dimplok ambek wong pejabat-pejabat. Gila apa mboten? Dimplok. Bansosnya Covid, bansosnya fuqara wis salah Covid, zaman sengsara sik dicolong ae. Bantuannya orang, bantuan yang diberikan oleh fuqara masakin. Oh dulu, kita lihat bagaimana kehidupan perbedaan zaman. Zaman dahulu sama zaman akhir. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Madinah mereka hidup semua tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui kenapa aku hidup. Gak nyambut gawe tapi urip. Masya Allah, tangi turu buka rumah, sudah ada gandum, sudah ada minyak filma, sudah ada gulaku, nggih. Wonten apa mari? Wonten beras lahap, nggih. Wonten mertego bluben, wonten tepung, wonten vermipan, wonten kapal api. Masya Allah, enak kabeh uripe. Ketika Sayyidina Ali meninggal, kok gak nyambut gawe, kok kentekan kabeh, gak mendapatkan bansos ini. Ternyata Ali Zainal Abidin meninggal. Jadi selama ini beliau yang ngayomi masyarakat yang ada semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian disebutkan di sini, beliau meninggal dan meninggalkan 15 anak laki. Waduh,
Makanya kita memahami orang dulu itu Pak, enggak takut seret rezekinya dengan banyaknya anak. Kalau zaman sekarang napa? Wonten napa zaman saiki? Ayo ikut KB, keluarga berencana. Yang merencanakan keluarga sampean iku mboten sampean, Pak. Sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sempuntene sing kathah. Sampean gawe kapil kabeh, sampean katik suntik itu sampean maksudnya sing kono rek. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdiri bakal netes anak menjadi anak kita, bismillahirrahmanirrahim bakal jadi anak. Ngertos nggih? Jadi semua itu aturannya Allah Subhanahu wa taala. Anaknya beliau 15, Masya Allah. La taqtulu auladakum khasyata imlak, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau bunuh anakmu itu. Zaman dahulu orang kalau sudah punya anak perempuan dikubur hidup-hidup karena takut tidak punya rezeki. Ya, seret ya, karena orang perempuan itu tidak membawa rezeki. Kualik itu jahiliyah. Jahiliyah yang dulu, jahiliyah modern ya KTKB iki mang. Jahiliyah modern karena sebagainya. Ya, mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghambat rahim tersebut untuk menumbuhkan anak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Anake sing lanang 11, wedoke 4. Masya Allah. Dan semuanya mewarisi dari Imam Ali Zainal Abidin ilmu, sifat zuhud, sifat ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pernah pada suatu hari beliau ini gimana ibadahnya beliau? Beliau pernah pada suatu hari sholat tahajud, Allahu Akbar, sebelum masuk waktu fajar. Subhanallah, begitu khusyuknya beliau dalam ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang ngumpul di hadapan dan di belakangnya Imam Ali Zainal Abidin. Bingung ya Pak Zainal Ali. Wonten apa Pak? Wonten apa? Hei Imam Ali, sampean mboten ningali, mboten mirengaken. Sungguh telah berkobar di sisimu api yang sangat membara, yang menghabiskan semua rumahmu. Sampai komen gak kroso tak? La asghalani narul akhirah min narikum ad-dunya. Telah menyibukkanku api neraka ketimbang api surga. Waduh, kalau penjelas sedaya sembahyang, laler mencelok. Wah, ya. HP berdering dipateni HP ini. Ya. Apalagi dan lain sebagainya. Perbedaan bagaimana perbedaan sifat-sifat kita, perbedaan ibadah kita dengan ibadah-ibadah para salafun saleh. Nah, dengan kita mengkaji kehidupan mereka, merenungi manaqib mereka walaupun sebulan sekali, insyaallah barokahnya setiap hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Aywa. Kemudian kita sebutkan ini sudah selesai kita membahas Sayyidina Ali Zainal Abidin. Setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin kita membahas anaknya beliau, Imam Muhammad Al-Baqir. Karena waktunya masih agak sampai jam piro rek? Sampai jam piro, Gus? Ya, Gus. Ojo sik stilut iki rek. Ya, kita tekan lawang rek, udan-udan rek. Stilut tok eman ya. Ya, kemudian kita bahas sedikit dari kitab Al-Ghurar. Salah satu kitab yang Masya Allah, kitab yang penuh dari pembahasan-pembahasan yang membahas manaqibnya para sadatuna alawiyin. Itu termasuk yang sifat-sifat beliau yang disebutkan di kitab ini adalah Masya Allah. Beliau pernah termasuk sifat kedekatan, ciri-ciri kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan la yad'u bihi rajulun asabahu bala'un illa farrajallahu anhu. Tidaklah wonten tiyang dugi ten Imam Ali curhat ngadu kepada beliau adanya tertimpanya beliau dari musibah dan didoakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin
kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan musibah yang terkena orang yang datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masya Allah ya, qabulu doa ya, doanya dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, atib mat'amak tustajab da'watuk. Ya, bagaimana caranya agar doa-doa kita dikabulkan terus sama Allah Subhanahu wa taala? Dari dulu kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih ono aku haji ya Allah, kasih ono aku anak yang soleh, kasih ono aku rezeki yang lancar, kasih ono omahe ojo ngontrak tok ya Allah. Ya, bedaki tambah rame ya Allah, tukuni ramekan ya Allah. Macam-macam kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang dikabulkan, sebagian ada yang enggak dikabulkan. Banyak hikmahnya kenapa belum dikabulkan. Mungkin pada waktunya ataupun Allah menabungkan doa-doa kita kelak diberikan ketika di akhirat, ataupun dengan doa-doa yang tidak dikabulkan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Akan tetapi kalau kita ingin semua yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor-faktor yang membantu. Salah satunya atib mat'amak, perindahlah, perbaguslah sesuatu yang masuk ke perutmu. Nyambut gawe sing halal. Ya, mencari nafkah yang halal. Ya. Ya, abal jasad an yataharrak illa bimithli ma dakhal. Organ tubuh kita enggan untuk melakukan sesuatu kecuali seperti apa yang telah masuk ke organ tubuh kita. Kalau yang masuk jelek, kalau yang masuk kotor, keluarnya bakal kok kotor. Ya. Masuk sesuatu yang masuk haram, maka enggak dilakukan oleh orang tersebut kecuali yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu faktor untuk menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT itu memperbagus, memperindah, menghalalkan sesuatu yang masuk ke perut kita dan perut anak-anak kita dan seorang orang yang diwajibkan atas kita memberi nafkah kepada mereka. Masya Allah. Pernah ada cerita beliau pernah berkata, masuk enggak disebutkan. Beliau pernah berkata, oh ini cerita lagi. Wa aqbala khadimun li Zainal Abidin musri'an bi syawwa min at-tanur li dhaifin indahu. Pernah Zainal Abidin kedugi beliau itu adalah tamu, ya, datang tamu. Ya, beliau akan menjamu tamu dan menyuruh budaknya untuk mengambilkan khubuz, membawakan makan-makan untuk tamunya. Lari ini budak tersebut, lari ke hadapannya Sayyidina Ali Zainal Abidin, fawaqa'a min yadihi ala ibnin lahu. Tumpah ya, makanan, minuman yang panas tadi diambil dari kompor, dari tanur. Tanur itu bahan bakar yang di atasnya ada, kalau dulu enggak boten wonten kompor, boten wonten gas, ya, boten wonten dan lain sebagainya. Adanya kayu bakar yang dibakar, di atasnya dikasih. Nah, masih panas dibawa, subhanallah, karena begitu cepatnya budak tersebut jatuh tumpah kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Masih kecil. Faqatalahu, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya apa sampean bayangno ya, Pak? Coba 1 detik sampean bayangkan. Anak sampean cek cilik, ya, pembantune sampean, mbake sampean. Biasanya kalau bahasa Jawanya kan kalau di rumah-rumah wonten perempuan yang kita kasih gaji, itu kan mbak biasanya ya. Mbak ya. Mbak pelayan kita, pembantunya itu gawa rawon ya, rawon pewanas masih, tumpah ke anak sampean, meninggal. Naudzubillah min dzalik. Semoga kasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa sampean? Sampean dugui, sampean terus polisi, mlebu penjara. Seperti ada di Lawang 2 bulan yang lalu enggak salah. Ada orang belajar nyetir. Belajar nyetir masuk ke gang agak sempit, subhanallah, arek cilik masih TK Pak SD, sepedaan keluar terlindes Pak, naudzubillah min dzalik. Meninggal sedo. Mlebu penjara. Ya, sing salah sapa? Sing salah arek cilike. Wong tuwa nek njogo, mangkane sing duwe anak ya hati, Pak. Hati-hati ya. Sing ya enggak bisa nyalahkan yang sepeda yang pakai mobil mendadak, enggak tahu, enggak bisa ngerem. Keterlindes, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama halnya seperti ini. Faqatalahu, meninggal. Terus ya apa? Bagaimana
Apa gerangan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abidin? Anti hurrun liwajhillah innaka la tata'ammadhu. Sampean wahai budak bebas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang mboten wonten budak. Sampeyan ngertos budak, Pak. Budak niku manusia biasa ya. Ada di zaman dahulu ada pasar budak. Saat niki mantun di Singosari, pasar burung, pasar wortel, pasar sama macam niki. Pasar niki. Kalau dulu juga ada pasar budak yang menjual orang. Sampai sakarape sampean, sampai babu. Basa kasar iku babu budak. Sampai nek krungu budak iku gak mesti welek, gak mesti cilik, pendek, ireng boten. Ono budak sing ayu larang, Pak. Ya, mahal, punya apa namanya? Punya kualitas juga punya harga. Nah, dibebaskan ya oleh Imam Ali bin Abidin, anta hurrun liwajhillah. Kau bebas wis, ndak pakai bayar. La tata'inaka la tata'amadu. Sampai enggak sengaja. Masya Allah, sabarnya beliau ya. Sifat sabar punya, dermawan punya, khusyuk sama Allah punya, takut sama Allah punya. Kalau beliau kalau haji itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampean walaupun belum pernah haji ataupun kepingin haji lagi, di omah labbaik Allahumma labbaik, insyaallah haji. Nggih. Ya Allah, tak penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Beliau setiap mau tawaf habis ihram disunahkan seseorang itu labbaik Allahumma labbaik. Setiap melontarkan kalimat labbaik Allahumma labbaik sakat maghsyian ali, semaput, Pak. Tangi ditangleti ambek rencang-rencang mliti. Ya wonten apa Imam Ali sampean loro ta? Sampean luwe ta? Sampean kesel ta? Mboten. Ngene seneng. Napa? Aku takut oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab la labbaik wala sa'daik. Kenapa seorang haji? Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya. Enggak ada orang haji kecuali ketika di alam arwah. Ya, sebelum kita masuk dunia, sebelum ada Nabi Adam dan lain sebagainya, ada alamul arwah. Roh kita masih gentayangan kayak setan. Masih berterbangan di Jabal Arafah. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memanggil ya para semua yang ada ruh yang bakal hidup di dunia. Siapa orang yang mengatakan labbaik satu kali, dia bakal haji satu kali. Lek sampean pasiku jawab labbaik haji pinten kali. Nah, sampean sinten sing ngertos? Pasiko jawab labbaik napa mboten? Seilingan sampean? Oh, eling. Ya, tidak ingat. Semoga ya Allah sampean nedhi nang Allah. Semoga rohku dulu menjawab walaupun sekali ya Allah. Jadi aku engkau panggil untuk haji di rumahmu. Nah, Sayyidina Ali bin Abidin setiap beliau haji, labbaik aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dia, kenapa ya Ali? Iya, aku takut oleh Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi panggilanku, aku gak diceluk oleh Allah Subhanahu wa taala. La labbaik wala sa'daik. Kon gak tak celuk, gak tak terima hajimu. Aku takut, makanya aku semaput. Ya, begitu kuat, agung takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kita bahas perkataan-perkataan beliau. Naam, termasuk kalimat-kalimat beliau adalah kalimat-kalimat beliau ajibtu liman yahtami minat ta'am limadarratih. Aku heran, aku terkejut, aku kaget kepada seseorang yang menjaga dari makanan-makanannya karena makanan tersebut mungkin bisa membahayakan organ tubuhnya. Dek, lek masak aja akeh-akeh minyak, engko kolesterol. Dek, lek tumbas, lek belanja nang pasar, tempene aja sing mambu, tahune aja sing mambu. Golek sesuatu yang masih fresh, sesuatu yang masih baru. Dek, lek masak sing kena. Nah, aja mangan ciki, akeh micine. Nah, baksone lek gak jelas, sepok iki aku kan nyindir sing dodol bakso rek. Baksone gak jelas halalnya, takutnya dicampur ambil sesuatu yang haram. Itu ku bakso hati-hati nah. Ngertos nggih maksud kula nggih? Hati-hati. Nah, ojo tuki ten warung Bipang nah. Bipang iku
haram. Lek Jipang saena. Enak apa gak Jipang rek? Enak. Jipang Pasuruan nggih. Jipang putih-putih itu. Halal. Ya, nah hati-hati lek mangan nak. Micin-micin mboten sae, karena mboten cerdas. Nah, hati-hati. Aku kaget, heran sama orang yang mewanti-wanti anaknya, istrinya, keluarganya kepada makanan yang bisa membahayakan kepadanya. Kif la yahtami minadzambi lima arratih. Gimana? Aku heran dan dia tidak takut dan tidak mewanti-wanti dirinya, anaknya, istrinya kepada sesuatu dosa, kesalahan yang bisa menjerumuskan dia kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sepuntene sing kathah, Pak, sepuntene sing kathah. Ya, kita mempunyai anak ataupun istri enggak pakai jilbab. Sepuntene kula ceramah teng pundi mesti bahas iki. Soalnya napa? Sampean dugi teko nang Hadramut ke kotanya para aulia wassalihin. Sampean mboten ningali satu helai rambut yang sampean lihat dari perempuan-perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram kita. Gak nemu sampean. Sampean ningali wedok teng dalan, sampean mboten ngertos. Begitu jaganya mereka dari auratnya, dari organ tubuhnya, iki wedok mlaku nang ngarep apa mundur? Mboten ngertos sampean. Ngertos maksud kula nggih? Enggak tahu sampean, ini maju apa mundur? Sampean dari jauh, ini maju apa mundur? Mboten ngertos. Begitu besarnya baju mereka, abayanya mereka. Jadi enggak tahu. Ya, yang mana organ tubuh yang depan, yang mana organ tubuh yang belakang. Sebutan nih Pak, orang kalau kita menjaga organ tubuh kita cantuk bendino, gora bendino, nang THT bendino, ya, mula apa ae wis diramut awake, masya Allah. Tapi gak ngeramut anake sing gak gawe jilbab. Sampean kuliah hari kiamat sepunten nih, saya semuanya. Di hari kiamat yang awal sampean kabeh mlebu surga, ibadah sampean masya Allah, jidate sampean wireng. Keceng kayak beting kayak gitar kakean poso. Tapi lek anake dijarno, bojone dijarno ngomong-ngomongan ambek wong lanang yang bukan mahramnya, dijarno, enggak ada rasa cemburu di hati, minta maaf. Ya, enggak ada rasa cemburu di hati, sampean badhe melebetan swargane Allah Subhanahu wa taala diparingi dicelok mbek anake sampean diseret. Papa, mungkin ya sampean. Bojo sampean sing sampean biyen harmonis, romantis, masya Allah, nafkah bendino genah masya Allah, gati nang bojone nang anake, dimanja, dilem masya Allah, dilulu ambek sampean. Pak, mrene ya. Anake sampean. Ya, mrene ya. Sampean jerumusaken kula ten kehidupan di dunia, mboten mboten nyuruh kula gawe jilbab, gak diajari Quran, gak dilebokno madrasah diniyah. Ya, gak dikenal ambek para aulia wassalihin dan lain sebagainya. Saiki aku sing salah sapa saiki, Pak? Lho, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kita itu adalah ra'in, pengurus ataupun yang dimintakan tanggung jawabnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua yang di bawah tahta kita, anak kita, istri kita, itu bakal diminta pertanggung jawabnya kepada kita. Oh, diseret sampean. Orang pertama yang menjadi musuh kelak di hari akhirat kalau kurang baik ketika di dunia itu adalah ahluh wa auladuh, istri dan anaknya. Jangan sampai di dunia anak kita cintai, istri kita cintai. Ya, kita membahas kalamnya beliau ini, mensyarahkan kalamnya beliau. Akan tetapi di akhirat kelak mboten kempal. Di akhirat kelak musuh-musuhan karena kekurangan dalam menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku bingung ngambil wong sing jaga awake dari makanan-makanan, penyakit-penyakit, masya Allah. Ya, akan tapi tidak menjaga dirinya dalam agar kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah. Subhanallah. Naam. Termasuk kalimat beliau, man qana bima qasamallahu lahu fahuwa min aghnan nas. Siapa orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut paling sugih tiang. Paling sugih tiang karena kekayaan bukan kekayaan di tangan, akan tetapi kekayaan itu ada di hati. Berapa banyak orang fakir miskin tapi hatinya kaya.
loman, hatinya kaya, kaya al-ghani, ghani billah. Orang yang kaya itu kalau dia kaya sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kaya hati, bukan kaya harta. Ya, maka orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, syukuri apa yang ada, maka dia orang yang paling kaya. Berapa banyak orang kaya tapi tidak syukur, tambah rakus kalau mandeki. Maka termasuk sama hakikatnya dia orang fakir miskin kalau mandeki. Tapi kalau merasa cukup, enak duwe omah, iso mangan dina iku, duwe anak soleh, nyambut gawe walaupun gak akeh penghasilane, pokoknya halal, itu adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling tentrem uripe, enak dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Naam, sifat qanaah, mensyukuri apa yang ada. Termasuk sifat-sifatnya Rasulullah SAW itu ya'kulu ma wajad wa la yatlubu ma faqad. Rasulullah SAW itu memakan apa yang ada di hadapannya, ya, sampai-sampai beliau dan tidak mencari sesuatu yang tidak ada, ya. Sampai-sampai beliau paling sering lauk pauknya, ya, lauk pauknya, jangannya Rasulullah SAW itu paling sering itu al-khal. Apa al-khal? Cuka. Ngertos cuka nggih? Cuka bahasa Jawa ini apa rek? Cuka iku ya. Al-khal. Ya, al-nikmat idam al-khal kata Rasulullah SAW. Paling enak jangan itu lauk pauk itu adalah al-khal, cuka. Begitu qanaahnya beliau, begitu sabarnya beliau terhadap sabarnya, ridhonya beliau kepada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga diparingi barakah kali Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkaji manaqib-manaqibnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah, beliau meninggal, ya, beliau meninggal pada tahun 92. Ya. Beliau meninggalnya dikasih racun. Jadi para habaib, para kiai, para ulama itu sampean kalau melihat para orang yang istiqomah, orang yang masya Allah, habaib, kiai, ulama, asatid dimusuhi, ya, dicaci maki, dikriminalisasi, didolimi, dianiaya. Zaman ini kita mboten Pak. Mulai zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shalih, Nabi semua. Itu adalah sunnatullah fil anbiya, sunnatullah fil auliya. Termasuk adat istiadatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik. Ya. Ya Allah, na'am. Wa hakadha. Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin itu abahnya beliau dibunuh, ya. Pamannya beliau Sayyidina Hasan diracun, ya. Kakeknya beliau Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali bin Abi Thalib ditusuk ketika beliau mau sholat fajar dari rumahnya, ditusuk dari belakang, ditusuk kepalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah SAW, suaminya Sayyidatuna Fatimah tuh Zahra, dipukul kepalanya sampai darahnya itu netes. Beliau sendiri dibilangi oleh Rasulullah SAW, ya Ali, bakal datang waktu darahmu netes dari kepalamu sampai janggutmu. Sayyidina Ali seru, TKP dibunuh. Kalau sudah mau didolimi, beliau tahu. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracuni sama istrinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal. Oh, pembahasannya panjang sekali. Sayyidina Ali dikasih racun. Subhanallah, masya Allah. Syadul bala al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Paling pedih cobaan, ya, yang tertuju kepada umat manusia itu para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian bawahnya nabi, para aulia. Aulia itu kedudukannya banyak. Ada yang paling top, spesial. Semakin spesial dia, semakin ujiannya lebih banyak. Semakin menurun ujiannya lebih. Makanya kalau kita ingin mengetahui berapa ukuran cinta Allah kepada kita, kita lihat cobaannya Allah kepada kita banyak apa enggak, dan kita sabar apa enggak. Kalau kasih cobaan tapi enggak sabar, eman wis salah kae entuk pahala, sengsara maneh. Ngertos nggih? Sampai sampai entuk musibah, sabar qanaah dinikmati, menjadi nikmat. Menjadi semoga buatan diparingi musibah lan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya kita minta musibah, bukan. Akan tapi tolak ukur cinta Allah kepada hamba itu adalah cobaan dan musibah. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu di mana? Diracuni oleh Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ya. Ini salah banyak dari setelah Sayyidina Muawiyah ke bawah, sebelum Imam Umar bin Abdul Aziz, itu khalifahnya itu banyak yang zalim. Banyak, termasuk Hisham bin Abdul Malik. Ini Walid bin Abdul Malik.
saudaranya Hisham yang ngejek Sayyidina Ali di ketika tawaf tadi. Yang sudah diceritakan. Beliau dikubur di pemakaman Baqi'. Pernah kita ziarah ke Baqi', Masya Allah, dulu ada gubahnya besar. Satu gubah sama paman beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang golongan yang sesat. Kemudian pada suatu zaman dikerobohkan gubah tersebut sampai sekarang ada pemakaman Ahlul Bait. Fatimah Zahra, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abidin, Muhammad al-Baqir dan sebagainya, ada tempat khusus. Kita masuk. Amin ya rabbal alamin. Ziarah Baqi insyaallah. Ya, masuk Baqi langsung agak kanan sedikit itu kuburannya para Ahlul Bait. Cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak beliau 15, 11 laki-laki, 4 perempuan. Paling Masya Allah itu adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu anak beliau yang bakal kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita mempelajari manaqib beliau, kita diparingi barokahnya beliau, mendapatkan sir ya ilmu manfaat dari beliau kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dikumpulkan kita bareng-bareng beliau di akhirat kelak dan bisa mimpi beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta narithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد تعالى مديح صفوة ربنا وحدانا وإن اندزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واكمع كل من عادانا فانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. سر أسرار الفاتحة.